Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa kembali. Silahkan simak video berikut ini. Pada pelajaran akidah ini, kelas 12 berbicara tentang tokoh Islam di Indonesia. Kalau dulu kita sudah belajar SKI, tapi di sini dari sisi akidahnya, keteladanannya, sifat-sifat positif dari Kiai Khalil Al-Bangkalani, Kiai Hasyim Al-Asy'ari, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sedangkan keterampilannya, kalian mengkomunikasikan contoh implementasi keteladanan Kiai Khalil Al-Bangkalani, Kiai Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam membentuk sikap cinta tanah air dan bela negara. Nah, ketiga tokoh ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Kiai Khalil Al-Bangkalani, pasti lahirnya kan di Bangkalan, Madura. Ini tahun 1820 Masehi sampai wafatnya 1925. Beliau punya guru ketika di Madura banyak sekali, ayahnya sendiri. Kemudian ini Kofal ya. Kemudian banyak gurunya ini. Kemudian lanjut beliau langsung ke Jawa. Dari gurunya di Jawa ini banyak sekali Muhammad Nur selama 3 tahun. Kiai Muhammad Nur, maaf. Kemudian Kiai Asik itu dari Cangaan Bangil. Kiai Arif dari Pesantren Darussalam. Kiai Nur Hasan dari Sidogiri Pasuruan. Kiai Abdul Basar dari Banyuwangi. Nah, setelah dari Jawa kemudian beliau ke Mekah. Nah, di Mekah ini beliau diajar oleh ulama Mekah dan belajar qiraah sab'ah. Kemudian ulama Mekah dan Imam Nawawi Al-Bantani. Kemudian Syekh Umar bin Khatib, Syekh Umar Khatib ya dari Bima, Syekh Muhammad Khatib Syambas dari Kalimantan, dan Syekh Ali Rohbin. Jadi gurunya banyak sekali. Nah, teladan apa yang ada dari Kiai Khalil, yakni tentang pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Ceritanya ketika di Mekah beliau menerjemahkan kitab Alfiyah. Kemudian beliau ini berusaha setulusnya. Kemudian ketulusan dalam beramal. Beliau mengajarkan ketulusan walaupun orang bersedekah, kalau misalnya itu sedekah singkong misalnya. Nah, ini terima dengan tulus dan ikhlas. Lanjut kita ke Kiai Hasyim Asy'ari, lahirnya di Jombang ya, tahun 1871 Masehi, 1870 Masehi. Kalau wafatnya ini 25 Juli 47. Nah, beliau belajar di pesantrennya kakeknya ya. Nah, kemudian setelah itu ke pesantren Wonokoyo, Probolinggo, pesantren Langitan, Tuban, pesantren Trenggilis, Semarang, dan Kademangan Bangkalan atau pada Kiai Haji Khalil. Jadi diasuh oleh Kiai Haji Khalil. Nah, pada tahun 1893 beliau pergi ke Mekah selama 7 tahun. Nah, beliau punya guru yang sangat banyak di sana, termasuk Syekh Mahfud Termas ini Pacitan, Syekh Mahfud Khatib Amin Nangkabawi, Imam Nawawi Al-Bantani, dan sebagainya, banyak sekali dipahami di sini. Ya. Selanjutnya beliau punya murid begitu banyak. Ada Syekh Sa'dullah Al-Maimani, ini mufti di India. Syekh Umar Hamdan, ini ahli hadis di Mekah. Syekh Syihab Ahmad bin Abdullah, dan selanjutnya kalau yang di Indonesia Kiai Wahab Hasbullah, ini pendiri pesantren Tambak Beras. Nah, kalau yang di Jawa Tengah adalah Kiai Asnawi Kudus, Kiai Dahlan Kudus, Kiai Bisri Samsuri, ini pendiri pesantren Denanyar. Kemudian dari Tayu ini Kiai Soleh. Beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng yaitu di Cukir Jombang. Nah, putra-putrinya ada di sini, banyak diantaranya yang terkenal Abdul Wahid. Lanjut. Teladan dari Kiai Hasyim Asy'ari, yang pertama ini berkhidmat kepada guru ketika Kiai Khalil
istrinya kehilangan cincin dan masuk ke WC, beliau sangat berusaha. Jadi menyenangkan gurunya itu dengan mencarikan cincinnya. Kemudian berkhidmat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bukti adalah tentang saat itu jihad ya. Nah, karena Indonesia ini dijajah sekian tahun, kemudian fatwa jihad bahwa ada hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan kita ini adalah fardu ain. Kemudian hukum orang yang meninggal dalam peperangan melawan nikah serta komplotannya ini mati syahid. Yang ketiga, hukumnya orang yang memecah persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh. Nah, itu resolusi jihad. Kemudian dikukuhkan resolusi jihad itu pada tanggal 22 Oktober 45 ini. Nah, teladan lagi pendidikan pesantren karakter kebangsaan. Walaupun di pesantren, tapi para santri dididik untuk punya rasa cinta kepada bangsanya sendiri, bukan cinta kepada bangsa lain gitu. Sekarang kita ke Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini nama kecilnya Muhammad Darwis, lahirnya di Kauman, Yogyakarta tahun 1868. Sedangkan wafatnya beliau ini 23 Februari 1923 dalam usia 55 tahun, masih muda ya. Nah, pada saat 1883 beliau pergi ke Mekah selama 5 tahun belajar tentang tauhid. Ini karya Syekh Muhammad Abduh. Kemudian Juz Amma juga Syekh Muhammad Abduh. Kemudian belajar karangan Ibnu Taimiyah fil Bid'ah. Kemudian tafsir Al-Manar karya Rosid Ridho, Syekh Rosid Ridho, dan banyak sekali yang dibicarakan. Tapi kemudian sebelum pulang dia menemui Imam Syafi'i Sayyid Bakri Sato. Ini untuk merubah nama Muhammad Darwis menjadi Haji Ahmad Dahlan. Lanjut. Kiai Ahmad Dahlan ini ketika di Mekah ya, belajar di Mekah ini pada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawai, kepada Kiai Mahmud Tirmas lagi ya. Kemudian Kiai Muhtaram dari Banyumas, Kiai Asy'ari dari Bawean. Juga beliau bersahabat karib dengan Kiai Nawawi Al-Bantani dan sebagainya. Nah, teladannya adalah dalam bidang pendidikan. Jadi kalau model Sorogan Bandungan ini sudah tidak bisa lagi, maka dibuat model klasikal untuk Muhammadiyah pembaruan dalam bidang pendidikan. Ini sangat bagus. Kalau dalam bidang sosial, ini memadukan antara pendidikan dan pengajaran. Ini dibangun gedung-gedung. Makanya pembangunan dalam Muhammadiyah ya, ini sangat maju ya dalam bidang pendidikannya gitu. Diteladani sekali ini. Kemudian dalam bidang keagamaan ini bahwa seorang anak itu harus belajar agama, penting sekali. Nah, kemudian ilmu pengetahuan dan agama adalah pengikat kehidupan manusia. Ini yang menjadi teladan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Demikian video yang telah kita saksikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.